Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat, yakni Al-Mukarram Al-Habib Abuya Abdul Aziz bin Agil beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain, yakni Al-Ustaz Haji Lalu Alwi Nasrullah. Yang sama-sama kita hormati para ustaz dan ustazah Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain. Yang sama-sama kita hormati para wali santri Taman Pendidikan Birrul Walidain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lingkungan Handayani. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Nini Mami Sanak Wije, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, singkatnya hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Birrul Walidain, lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya. Kedua kalinya solawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, acara peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Birrul Walidain, lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada siang hari ini akan segera kita sama-sama mulai. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Fauzan Aziz SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل
بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Fauzan Aziz SPDI yang sudah pembacaan kalam ilahi pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain metode Qiraati lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, kepada Al-Ustaz Haji Lalu Alwi Nasrullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa khairun nas anfa'uhum lin-nas ballighu anni walau ayah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati Al-Mukarram Tuan Guru Al-Habib Abuya Abdul Aziz bin Agil, yang tiang hormati, dan kepada seluruh rombongan para asatidz dan asatidah yang tiang muliakan dan yang tiang hormati, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pelingsir, seluruh masyarakat undangan, dan kepada seluruh wali santri yang tiang muliakan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menjadi wasilah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang tiang muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu ketakwaan ini. Karena ketakwaan inilah yang menuntun hati-hati kita sehingga kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang tiang muliakan, sebenarnya nggih yang cocok
berdiri di sini yaitu Mami Tia. Karena asbab beliaulah, perjuangan beliau insyaallah sehingga kami menjadi anak beliau, merasakan Masya Allah perjuangan beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari yang mulia ini adalah hari di mana hari yang begitu istimewa untuk kami. Hari yang istimewa yang pertama, alhamdulillah, pembangunan Gedung Birrul Walidain sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan asbab ini ya Bapak Ibu ya, kita menjadi orang-orang yang ahlu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang insya Allah nantinya di sini, yaitu tempat anak-anak mengaji. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pula yaitu peresmian TPQ kami, TPQ Birrul Walidain dengan metode qiraati, suatu nikmat yang sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa agar kami dapat mengajarkan anak-anak kami ini, yang nantinya mudah-mudahan anak-anak yang mengaji di tempat ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan anak-anak yang belajar di sini, belajar Al-Quran, mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Birrul Walidain memiliki makna yaitu berbakti kepada orang tua, yang mana dengan nama Birrul Walidain ini kami menghadiahkan untuk kedua orang tua kami, yang mana kedua orang tua kami ini yang berharap agar anak-anaknya kelak menjadi penghafal Al-Quran, yang berharap di kampung ini berdirinya satu tempat penghafal Al-Quran untuk anak-anak menghafal Al-Quran, sehingga kampung ini menjadi kampung anak-anak penghafal Al-Quran, sehingga kampung ini menjadi kampung yang aman, sehingga kampung ini dipenuhi dengan orang-orang yang soleh nantinya. Itulah niat kami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan Gedung Birrul Walidain ini penuh dengan sejarah, yang mana dengan air mata, doa yang pelungguh sami, sehingga kita semua alhamdulillah sampai dengan hari ini, insya Allah dengan waktu yang dekat kami akan mulai, anak-anak akan mulai pindah ke sini, dan insya Allah Bapak Ibu yang minta doa sebesar-besarnya, mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung yang aman, kampung orang-orang berilmu nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua ucapan tiang, saya sebenarnya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat ataupun teman-teman tiang, ama, kakak, Ari, yang Masya Allah ikut kerjasama bagaimana pembangunan Birrul Walidain ini, dan bagaimana acara ini dari awal peletakan batu pertama pembangunan Tahfizul Quran ini sudah tahu 1 tahun yang lalu, hingga sampai sekarang masih Masya Allah berjuang bersama kami, yang mendoakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan kelak kami semua berteman bukan hanya di dunia ini saja, mudah-mudahan pertemanan kami sampai di akhirat, sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuman itu yang ingin sampaikan, dan yang banyak-banyak terima kasih kepada seluruh wali santri yang sudah mempercayai kami untuk mengajarkan anak-anak kami, anak-anak pelungguh di tempat kami. Seluruh guru Birrul Walidain mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, syafaat dari kita mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, kalau ada salah kata
yang minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Lalu Alwi Nasrullah yang sudah melakukan untuk sambutan yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang kedua, yakni sambutan tokoh masyarakat Kelurahan Leneng yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainuddin Essos, yakni selaku Kepala Lingkungan Handayani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Kita bersama-sama hadir di tempat yang mudah-mudahan barokah, karena satu momen yang begitu bagus sekali, terutama karena berdirinya, diresmikannya nantinya TPQ Birrul Walidain. Seperti tadi disampaikan oleh ketua bahwa itu adalah bakti kepada orang tua. Oleh sebab itu yang kedua, marilah kita sama-sama menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita bersama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebenarnya untuk menyampaikan hal ini kami agak sedikit merasa kurang pede, karena apa yang tentunya akan disampaikan inilah kaitannya dengan orang-orang yang kita sangat hormati dan kita sangat hargai, terutama pada penghafal Al-Quran. Namun bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat, terutama di lingkungan yang ada di Handaya ini, satu-satunya permohonan kami dari salah satu tokoh masyarakat, mari kita sama-sama untuk mendukung perjuangan dari anak kita Lalu Alwi Nasrullah. Itu salah satunya, nantinya mungkin mudah-mudahan anak kita ini adalah sebagai tokoh pemimpin kita di bidang keagamaan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sekitar ini, apa yang diharapkan tadinya, untuk menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami atas nama masyarakat Handayani menyampaikan ribuan terima kasih atas berdirinya TPQ Birrul Walidain ini. Mudah-mudahan kita semua, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa anak-anak kita, keluarga kita menempati kampung-kampung yang insya Allah menjadi kampung yang betul-betul barokah dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan selanjutnya nantinya menjadi pembimbing-pembimbing kita di masa-masa yang akan datang. Namun dalam kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih terutama kepada ketua TPQ ini. Mudah-mudahan ananda kami Lalu Alwi Nasrullah, walaupun mungkin kami dari salah satu yang ada sebagian, karena ini mudah-mudahan nanti akan bisa dikenalkan ke semua penjuru, terutama di kelurahan dan secara umum nanti di Lombok Tengah. Mudah-mudahan ini berkembang pesat, dan dalam hal ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih
dan terutama dari pembina Qiraati cabang NTB Abuya Habib Abdul Aziz bin Agil. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas dengan keikhlasannya untuk hadir meresmikan TPK ini. Demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, harapan kita dapat sesuai dengan menjadi keinginan kita bersama, terutama untuk kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita bersama-sama masuk di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Mulai kesempatan ini mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala hal upaya dan atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Zainuddin Essos, yakni selaku Kepala Lingkungan Handayani. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, sambutan ketiga yakni sambutan Ketua Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat yang dirangkaikan dengan peresmian lembaga. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Yang sama-sama kita muliakan Abu Ya Al-Habib Abdul Aziz bin Agil hafizahullah, yang sama-sama kita muliakan pembina Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain, yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Wali Santri, singkatnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama kita hadir untuk menghadiri kegiatan peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain di lingkungan Handayani Timur, Kelurahan Neneng, Praya, Lombok Tengah. Berikutnya sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada peresmian pada siang hari ini, kita bisa berkumpul kelak di yaumil qiyamah, bersama-sama kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali sambutan kami dari Koordinator Cabang Nusa Tenggara Barat pada siang hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, di bulan Muharram ini kami dari cabang Nusa Tenggara Barat telah meresmikan, termasuk yang siang hari ini, 9 lembaga di bulan Muharram. Alhamdulillah, di mana TPQ Rawdatul Birrul Walidain ini merupakan TPQ yang ke-48 di bawah naungan cabang Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah ta'ala pekan depan di hari Kamis tanggal 17 Agustus
dan kemudian di hari Jumat tanggal 18 Agustus insya Allah kami akan meresmikan 2 lembaga yang berada di daerah Ampenan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan bulan Muharram ini, tersebarnya Al-Quran di bumi Nusantara ini, tersebarnya Al-Quran di Nusa Tenggara Barat ini, tersebarnya Al-Quran di bumi Lombok ini semakin tersebar di seluruh negara kita ini insyaallah ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam peresmian pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang qiraat itu tersendiri. Insyaallah ta'ala para hadirin sekalian mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang metode qiraat. Tapi dalam kesempatan makin niki yang ingin mengulang kembali, yang ingin mengingatkan kembali sedikit tentang metode qiraat. Alhamdulillahirabbil alamin, metode qiraat itu lahir sejak tahun 1963. Kami ulangi, dari tahun 1963, di mana metode ini disusun oleh seorang kiai yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa, yakni Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah taala. Kita niatkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Beliau adalah seorang kiai kelahiran 28 Agustus tahun 1928 dan beliau wafat di tanggal 20 Januari 2001. Di mana sejak tahun 1963 itu beliau sudah mulai pendidikan Al-Quran untuk anak-anak usia dini, dimulai dari keluarga beliau tersendiri. Di mana muncul metode qiraat ini disebabkan risau, disebabkan kegundahan hati beliau. Di mana beliau ini adalah seorang pedagang sehariannya. Beliau adalah seorang pedagang yang berdagang pernak-pernik di pasar Semarang pada waktu itu. Beliau selesai berdagang dari daerah Jawa Timur sampai Jawa Barat. Setiap beliau istirahat di surau-surau, setiap beliau istirahat di musalla-musalla, pada waktu itu beliau banyak menemukan bacaan anak-anak umat Islam pada umumnya yang masih jauh dari baik dan benar. Bahkan di setiap daerah beliau menemukan cara belajar Al-Quran yang berbeda-beda. Di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur pun setiap dusun, setiap desa itu masih berbeda-beda cara pengajaran Al-Quran pada waktu itu. Maka asbab itulah beliau muncul di hati beliau, bagaimana agar anak-anak umat Islam bisa belajar Al-Quran dengan lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipahami dan diamalkan isinya. Asbab itulah dan keyakinan beliau dengan mudahnya Al-Qur'an dibaca, beliau ingin merancang sebuah metode yang mudah dan praktis. Di mana pada waktu itu di zaman-zaman yang masih kecil sangat masyhur di kalangan kita sebuah metode yang sangat terkenal yang dikenal dengan metode Baghdadiyah. Di mana pada waktu itu metode Baghdadiyah mengajarkan dengan lihat, eja, baca. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Di mana sistem eja di setiap daerah berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh ke Jawa, daerah Lombok saja, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Ampenan itu berbeda-beda cara ngejanya tergantung dari bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu tidak heran bagaimana ketika guru yang ada di Lombok ini mengajar ke Jawa itu bisa mudah. Begitu juga sebaliknya guru yang ada di Jawa mengajar ke Lombok itu juga mudah. Maka beliau mendapatkan ilham, beliau menghilangkan kata eja. Lihat
baca, sehingga metode ini bisa digunakan di seluruh Nusantara, bahkan di luar Indonesia pun insya Allah bisa diamalkan metode qiraat ini. Di mana juga sebelumnya ada seorang ulama karismatik daerah Jawa Timur, daerah Jawa Tengah, Semarang. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal, yakni yang dinamakan Mbah Soleh Darat. Ya, Haji Soleh Darat itu ulama yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, Semarang khususnya. Di mana beliau pernah berkata kepada murid-muridnya dan kepada anak-anaknya, kelak di daerah Semarang ini akan muncul seorang yang akan menyelamatkan pendidikan Al-Quran, di mana orang tersebut adalah orang yang biasa-biasa saja. Kami ulangi, kelak di daerah Semarang ini akan muncul seseorang yang akan menyelamatkan pendidikan Al-Quran, di mana orang tersebut terkenal biasa-biasa saja, dari kalangan orang biasa. Nah, kalimat beliau ini terus diingat oleh murid-muridnya, buyut, cicit dan cucu-cucunya, hingga di tahun 1980-an pada waktu itu di daerah Semarang terkenallah Pak Dahlan, di mana Pak Dahlan terkenal bisa menyelamatkan pendidikan anak-anak untuk anak-anak usia dini pada waktu itu. Sehingga murid beliau pada waktu itu ingin mencoba apakah benar yang dimaksud oleh Mbah Soleh Darat adalah Pak Dahlan. Sehingga beliau mencoba silaturahim ke rumah Pak Dahlan pada waktu itu. Di dalam hati beliau, sebelum beliau berangkat ke rumah Ki Dahlan, beliau mengatakan dalam hati, jikalau nanti saya datang ke rumah Pak Dahlan, beliau sudah siap menyambut saya, maka saya akan yakin bahwa yang dimaksud adalah beliau oleh Mbah Soleh Darat. Ketika beliau silaturahim yang pertama, ketika sampai di rumah Ki Dahlan di Semarang, seolah-olah janjian, padahal tidak pernah janjian. Tiba-tiba Ki Dahlan langsung Masya Allah menyambut seolah-olah pernah janjian. Disiapkan betul kedatangan beliau pada waktu itu. Maka dalam hati Masya Allah, nah ini belum saya yakin 100%, saya akan coba kembali yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua kalinya beliau dalam hati berkata, jikalau saya datang yang kedua ini, beliau telah menyiapkan saya makan atau sarapan. Kemudian beliau datang kembali, ketika tiba di rumah Ki Dahlan, ketika masuk di rumah Ki Dahlan langsung disiapkan makan sarapan. Masya Allah. Ya, cuman beliau belum 100%, masih 90%. Yang ketiga kalinya beliau mengatakan dalam hati, jikalau saya datang nanti ke rumah Pak Dahlan, disiapkan makanan dan disuguhkan lauk rempeyek kacang, rempeyek itu tambah khusus. Itu hati beliau mengatakan seperti itu. Ketika tiba di rumah Ki Dahlan, beliau disuguhkan makanan seperti biasa, cuman tidak dilihat, tidak ada rempeyek ini. Nah, berarti saya belum yakin. Cuman beliau pada waktu itu Ki Dahlan masuk ke dalam rumah, kemudian keluar, mohon maaf, lauknya hanya rempeyek kacang saja. Dalam hati beliau Masya Allah langsung menangis dalam hati. Berarti beliaulah yang dikatakan oleh Mbah Soleh Darat, orang biasa-biasa saja yang akan menyelamatkan pendidikan Al-Quran di daerah Semarang. Karena beliau kesehariannya seorang pedagang, orang yang sangat sederhana sekali, sangat ikhlas dalam hidupnya. Sehingga untuk menamakan metode qiraati saja beliau tidak ingin dari dia sendiri, tapi nama qiraat itu diminta dari kiai, dua orang kiai yang tidak saling kenal, ya, dua kiai yang tidak saling kenal, dan dua kiai ini memberikan nama yang sama, yakni qiraat, yang artinya bacaanku, bukan qiraat, nggih. Seperti yang dibacakan oleh qari tadi itu Masya Allah itu qiraat, ya. Yang di luar yang biasa kita dengarkan ada 7 qiraat, ya, di mana kita di Indonesia biasa mengamalkan dari Imam Asim dan Hafiz yang satu itu, ya. Nah, itu qiraati bukan qiraat, tapi bacaan tahsinil Quran untuk anak-anak usia dini. Itu asbab kefikiran, asbab risau dari Ki Dahlan Salim Zarkashi. Dan alhamdulillah rabbil alamin, sebagaimana sambutan dari Ketua Yayasan tadi, itu risau beliau, fikir beliau bagaimana di daerah lingkungan Handayan Timur ini kelak bisa menjadi daerah yang aman, daerah yang beriman, bisa menyelamatkan anak-anak kita generasi Qurani. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sendiri pernah diminta waktu masih kuliah untuk mengetes bacaan anak-anak sekolah dari SMP sampai SMA di daerah
di Kota Mataram dan lain sebagainya, ya, di sebuah lembaga pendidikan. Ketika diminta yang mengetes sejauh mana bacaan anak-anak, rata-rata masya Allah ya itu di tahun 2011 itu masih banyak anak-anak setingkat SMP, anak-anak setingkat SMA itu belum bisa membaca Al-Quran, bahkan den tahu baca sama sekali, marak den wah ngaji seperti tidak pernah mengaji. Yang tanya pada anak, yuk kenapa kamu tidak bisa? Nggih, yang wah namatang lain pas SD. Jadi terakhir dia ngaji itu ketika namatang. Lah itu tidak pernah dibuka kembali, akhirnya dia lupa. Ya, Allahu Akbar, itu bukti bahwasanya bagaimana fikir kita, bagaimana Al-Qur'ani tersebar. Risau kita agar Al-Qur'ani tersebar di seluruh bumi Nusantara ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di daerah ini sudah berdiri taman pendidikan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dari satu birrul walidain berkembang birrul walidain yang lainnya lagi di daerah ini insyaallah taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam sambutan pada kesempatan kali ini. Insyaallah setelah ini akan diresmikan lembaga TPQ Birrul Walidain oleh guru kami Abuya Abdul Aziz bin Nagil. Kepada beliau kami persilahkan untuk meresmikan lembaga tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati pembina, pengurus yayasan dan juga kepala TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain. Kami hormati para alim ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap wali santri, tamu undangan, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Salawat salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita resmikan Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Birrul Walidain ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dengan Al-Fatihah tersebut maka resmilah dibuka Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Birrul Walidain. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara dan penyerahan piagam peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat dan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain Metode Qiraati Lingkungan Handayani Timur, Kelurahan Lene, Kecamatan Beraya, Kabupaten Lombok Tengah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian akhir dari peresmian ini adalah penandatanganan berita acara kelayakan pendirian lembaga sebagai bentuk legalitas, legal standing secara administrasi resmi telah dibuka TPQ
Birrul Walidain, Jalan Gajah Mada, lingkungan Handayani, Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mengawali, kami persilahkan Abuya untuk bertanda tangan. Kemudian Bapak Haji Tirmizi sebagai amanah buku. Mohon untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen-momen yang sangat berbahagia dan sangat bersejarah pada siang hari ini, Ki. Terima kasih. Kami persilahkan Kepala TPQ dan Bapak Haji Tirmizi untuk menyerahkan piagam pengesahan kepada Kepala TPQ Birrul Walidain. Kemudian berita acara. Kami persilahkan Abuya untuk berfoto bersama dengan Kepala TPQ beserta Ketua Yayasan dan Percam. Alhamdulillah, dengan penyerahan piagam dan berita acara tadi dinyatakan secara resmi TPQ Birrul Walidain diresmi dan dibuka pada hari ini. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pada tamu undangan yang dirahmati Allah. Baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara dan penyerahan piagam peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain yang langsung diserahkan oleh Ketua Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat kepada Ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain Metode Qiraati. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pada tamu undangan yang dirahmati Allah, acara selanjutnya pesan dan kesan wali santri Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain
yang dalam hal ini akan diwakilkan kepada Bapak Saifullah STMT. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati Al-Mukarram Tuan Guru Al-Habib Abu Ya Abdul Aziz bin Agil beserta para asatiz dan asyatizah, rombongan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang hormati dan yang muliakan Bapak-bapak Al-Mukarramun, para alim ulama yang hadir berkesempatan pada sore hari ini, yang hormati Bapak Kepala Lingkungan Handayani yang mewakili, yang hormati Bapak Ibu, para undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sekitar Kelurahan Leneng beserta Bapak Ibu wali santri. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini tanpa kurang satu apapun. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab kehadiran kita pada hari ini, sore hari di tempat yang mulia ini, Allah mencatatnya sebagai amal jariah kita dan saksi nanti di hari yaumil akhir. Hadirin para alim ulama, Bapak Koordinator Cabang Nusa Tenggara Barat yang hadir pada sore hari ini, yang ucapkan pertama kali selamat datang beserta rombongannya atas kehadirannya di tempat yang ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami wali santri bahwa bisa dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Cabang. Dan yang kedua, ucapan selamat kami sampaikan kepada segenap pengurus TPQ Birrul Walidain Metode Qiraati Jalan Gajah Mada, tepatnya di RT 07 lingkungan Handayani Timur ini. Mudah-mudahan ini adalah titik awal untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita dari Al-Ustaz Ahinul Kiram, Ustaz Haji Lalu Alwi Nasrullah beserta keluarganya, yaitu untuk mencetak generasi-generasi yang hafiz penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga yang perlu kami sampaikan, pengalaman kami sebagai wali santri sebelum sampai dengan titik yang sekarang ini. Perjalanannya begitu panjang yang kami amati, dan itu menjadi kesan yang tersendiri di hati kami selaku wali santri. Bahkan kami bertanya, apa sih qiraati? Apa bedanya dengan TPQ yang lain? Dan semua itu alhamdulillah terjawab. Bayangan kami yang pertama, TPQ ini hanya untuk anak-anak kecil saja, anak-anak kita saja. Namun di tengah perjalanan yang kami alami sendiri, kami pun orang tua yang berdiri di depan ini pun bagian dari muridnya beliau. Jadi umurnya tidak terbataskan dari umur 1 sampai 5 tahun atau 6 tahun. Namun tiang sendiri ini kurang lebih 42 tahun. Ternyata beliau masih terima juga untuk menjadi muridnya. Itu yang menjadi kesan yang tidak bisa kami lupakan dan tercatat di hati kami. Terus yang kedua, di dalam proses pembangunannya sampai dengan titik hari akhir ini, tempat kita duduk ini tidak seperti ini bayangan kita.
Namun beliau dengan sukarela menjebol rumahnya sendiri untuk dijadikan sarana untuk belajar. Oke, Pak Korjam. Beliau sendiri yang pernah datang malam-malam, ternyata beliau sendiri yang pegang gergaji, memotong terplek untuk membuat sekat-sekat sendiri. Sampai dia tanya, kenapa Ustaz langsung yang buka? Kenapa tidak minta bantuan ke kami? Kata beliau, biar semua ini adalah perjuangan kami. Sehingga itu yang menjadi nilai plus bagi kami. Mungkin hal ini, mohon maaf tanpa izin yang menceritakan hal ini, tapi ini adalah pesan yang paling mendalam bagi kami selaku wali santri. Ternyata Ustaz dengan guru-guru yang lain itu betul-betul sungguh-sungguh ingin mengajar, mendidik anak kami. Dan harapan kami selaku orang tua, mudah-mudahanlah kami bisa mengamalkan atau mengambil hikmah seperti surat Quran, surat Tahrim ayat 6, bahwa kami bisa terhindar, bisa menjaga keluarga kami, diri kami sendiri dan keluarga kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan itu adalah salah satu sarananya adalah lewat TPQ Birrul Walidain metode qiraat ini. Dan sebagai kesan atau pesan yang akan kami sampaikan mewakili dari wali santri, bahwa setelah peresmian ini jangan ini menjadi titik atau kepuasan tersendiri, namun ibarat kita lari running, ini adalah titik startnya. Untuk mencapai garis finish itu masih panjang, masih banyak hal yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu menjadi catatan, dan mohon juga di lingkungan kita ini banyak TPQ baik yang ada di masjid ataupun di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi sehingga lingkungan kita aman, apa yang menjadi harapan kita bersama. Demikian yang bisa yang sampaikan, lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah STMT, yakni selaku salah satu wali santri dari Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain Kelurahan Leneng. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara terakhir yakni doa yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abuya Abdul Aziz bin Agil. Kepadanya yang Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه المدرسة بر الوالدين مدرسة عامرة معمورة تخرج منها بنين صالحين وبنات صالحات، تخرج منها يا الله جلة من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil ifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain Metode Qiraati lingkungan Handayani Timur, Kelurahan Leneng, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Kami mewakili pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan setiap langkah bapak ibu tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf apabila ada dalam sambutan dalam kekeliruan kami. Sekali lagi kami atas nama pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Birrul Walidain mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.